Dek, sebaiknya dikembalikan aja ke tempat asalnya. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Walking Dead Tomate adalah film horor budaya Sulawesi yang disutradarai oleh Eka Dikatili. Film ini dibintangi oleh Iqbal Perdana, Yulinar Arif, Aga Dirgantara, dan lain-lain. Walking Dead Tomate bercerita tentang Yuna, mahasiswa sekaligus jurnalis yang melakukan liputan investigasi di Desa Pangala, Toraja. Bersama Dewa dan Andi, mereka menghadiri upacara Rambu Solo dan Mak Nene di sana. Dewa lalu menemukan kalung emas yang diduga adalah peninggalan leluhur. Sejak saat itu, Dewa mengalami kejadian aneh dan menyeramkan. Pemilihan judul yang langsung merujuk ke serial televisi populer memang cukup disayangkan. Padahal, film ini memiliki nilai jual sendiri, yaitu mengangkat cerita tradisi Mak Nene atau pembersihan jenazah budaya suku Toraja di Sulawesi Selatan. Di awal film kita disuguhi lanskap Toraja dengan rumah khasnya, montase ala kadar, hingga muncul font-font menyeramkan yang membentuk nama masing-masing pemain. Agak bikin pusing sih. Tapi itu menjadi sebuah penanda yang jelas kalau ini film horor. Sebagai film daerah, saya akan menerima apabila visual film ini tidak sewah film horor produksi Jakarta. Saya hanya berharap ceritanya cukup unik sehingga menjadi kekuatan film tersebut. Naskah adalah kekuatan, tapi sayang film ini tidak memenuhi itu. Padahal sutradara Eka Dikatili bukanlah nama baru. Dia pernah menyutradarai film Psikopat, Cipali KM 182, dan Malam Suro di Rumah Darmo. Semuanya adalah film horor ajaib. Walking Dead Tomate menambah panjang daftar tersebut. Sepertinya film ini terlalu fokus pada khasanah kearifan lokal yang hendak diangkat, sehingga lupa ada unsur lain yang penting dalam film. Salah satunya akting tidak meyakinkan. Para pemain terlihat sekali masih kaku dalam menjalani perannya masing-masing. Hanya pemeran Yuna yang masih bisa diselamatkan. Sisanya mungkin masih butuh kursus lagi. Soal cerita, saya cukup kecewa karena unsur kelokalan yang dibangun di film sepertinya difungsikan sebagai kulit luaran saja. Ketika dijadikan benang merah, malah jatuhnya seakan-akan mencederai adat istiadat yang sudah diperkenalkan. Padahal porsi promosi untuk Toraja lumayan gamblang. Dialog-dialog yang apa adanya kerap membuat saya garu-garu kepala. Adegan-adegan ajaib yang penuh tanda tanya yang sering membuat saya geleng-geleng kepala. Setting lokasi yang digunakan juga terkesan seadanya. Adegan berjalan di pematang sawah sungguh benar-benar epik sih menurut saya. Kabarnya, proses syuting film yang berdurasi 80 menitan ini 99% dilakukan di Toraja, sementara sisanya dilakukan di Makassar. Yang seharusnya film ini bisa menjadi kaya akan gambar-gambar mistis dengan unsur Toraja yang bisa menambah nilai untuk sebuah horor mencekam. Saya tak sekalipun merasakan atmosfer horor yang terbangun di film ini. Sangat disayangkan. Niat baik mereka yang sudah membuat film ini demi mengkampanyekan aksi stop pencurian dan pengerusakan cagar budaya warisan leluhur turun-temurun di tanah Toraja patut diapresiasi. Meskipun sekali lagi sayang eksekusinya kayak begini. Nilai plus film ini hampir tidak ada. Saya pun bertahan nonton film ini karena saya selalu antusias bila ada film yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal. Walau saya selalu sering dikecewakan oleh film-film yang sejenis yang sudah-sudah. Secara keseluruhan, Walking Dead Tomate adalah film yang sangat tidak menggairahkan. Hasrat untuk membuat detak jantung ini mengencang pun nyaris tak ada. Aspek sinematiknya, sisipan drama percintaan yang gak karuan, sampai dialog yang acak-acakan. Skenarionya amburadul. Tapi semoga sineas-sineas daerah terus semangat membuat film Indonesia berkualitas. Demikianlah video reaksi dari film Walking Dead Tomate yang tayang di bioskop. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cek akun sosial media Sinemalogi. Salam sinema dan bye-bye.